tahu saja. Bisa bicara bahasa Indonesia, energi dan jasad itu masuki. Akan kau buka matamu di sini. Ada siapa di sini? Saya kamu tidak macam-macam dengan saya. Buka matanya. Ya, banyak malaikat di sini. Yang di foto itu terpancarkan Allah. Ayo. Silau sekali. Berani? Tidak berani. Ayo, saya siapa itu? Saya beliau, Siapa beliau siapa? sang penguasa di alam gaib. Termasuk Kamu tahu itu? saya tahu itu kan termasuk junjungan saya juga. Oh, makanya nggak usah neko-neko. Kau pegang apa juga? Senjata ini. Senjata apa? Tombak. Untuk apa tombak itu? Ya siaga, kalau kamu macam-macam ya saya. Apa bisa macam-macam? Tinggal ngomong aja. Mau tak sebutkan jadi apa tombakmu? Nggak percaya? Ya tidak usah, saya tahu. Lah ya makanya itu. Taruh. Ya, semua ucapanmu itu nyata di alam gaib. Taruh dulu. Sudah, Kau golongan apa? saya iblis. Iblis? Ya, Asli iblis? asli. Aku sering kadang masih tanya, asli iblis? Kamu bilang asli. Emangnya asli yang palsu ada? Ada. Cepat sebutkan. Iblis-iblis KW itu ada banyak sekali. Termasuk KW. anak buah saya. Nah, terus? Iblis-iblis yang wujudnya manusia juga ada. Iblis manusia juga ada? Ada. Oh, yang ngomong kamu lo ya? Ya. Bukan saya. Ya. Lah kamu sendiri iblis apa? Saya asli dari api langsung. Oh, dari api, dari api. Ya. Karena manusia taunya kan dari api neraka, taunya kan gitu. Tidak semuanya dari api. Ada yang bentuk manusia juga. Ada yang bentuk manusia, ada yang bentuk dari jin juga ada. Oh. Bisa. Ini yang menarik. Jin dari iblis bisa. Masa manusia dari iblis bisa, manusia dari iblis? Bisa, karena semua persifatannya adalah sifat saya. Bentuknya memang manusia, tapi sifatnya itu sifat saya. Itu ada ya? Ada banyak sekali. Saya nggak tahu loh. Maaf, secara umur manusia berapa umur sampean? Saya sudah lama. Ya udah lama kan ada jenjang. Kalau masalah ada Ya. detik, menit, jam, apa kalau kan? Saya 8.000 tahun. 8.000 Sudah lama. tahun, 8.000 tahun. Langsung Sudah dari- melanglang buana di seluruh jagat raya ini. Oh gitu. Ya maaf saya ganggu lah. Kan tidak apa-apa, saya ingin tahu. Kok berat sekali tubuh saya tadi ketika mau bikin konten kok berat sekali itu. Oh, masa saya bisa ini sekarang agak ringan tubuh saya. Ada apa tubuh saya berat itu? Saya tidak suka kalau kamu mau mengusik-usik urusan saya. Kok musik gimana sih? Ya, termasuk yang kamu ingin bicarakan itu kan rencana saya. Tugas saya di akhir zaman ini. Oh gitu, ya tugas kamu seperti itu. Ngomong-ngomong, ini terima kasih kedatangannya. Aku kan cuma mau jago ngobrol sini aja, kamu takut terganggu. Ya, saya kan waspada. Namanya sesuatu yang tidak terjadi, saya juga waspada sebagai gaib. Kamu kan bisa menyakiti saya di alam gaib. Mana bisa loh? Bisa, kamu tinggal doa saja, saya kelimpungan nanti. Apa sih itu kamu kan tidak? Ya, Iya, semua satu tugas masing-masing kan. ya, Saya bisa apa, bisa apa? Kalau aku hanya berdoa saja pada Allah kan. ya karena doamu itulah Iya. diijabah. Saya tidak bisa apa-apa. Karena yang bisa menyelamatkan manusia dari gangguan golongan Anda itu hanya Allah. Ya memang Kamu Allah. tahu itu kan? Saya mengetahui. Kalau aku minta tolong sama Allah, saya salah. Ya tidak salah, karena Ya, kamu iya. hanya berdoa. Dan kamu mau ngancam saya bos tadi itu untuk apa itu? Saya hanya berjaga-jaga. Seperti saja kamu bertugas juga berjaga-jaga. Udah, biasa saya santai. Ya, Allahu ngono ya. Mau merokok? ya mau punya sendiri saya. Ambil. Nah, sebelum kita masuk ke itu pemirsa, ternyata kreator konten itu banyak yang ganggu, makanya kok ringan. Itu saya alhamdulillah. Bagaimana tadi ceritanya kamu udah datang ke sini jauh-jauh dari sana itu? Dari tadi saya sudah mau mengganggu di area sini, termasuk membuat pusing anak ini. Ya. Ini gerimis anak buahmu juga? Kan, Apa? waktunya memang. Mana ada? Ada buahmu tak bunuh loh anak buahmu. Silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Bagaimana ceritanya kok datang ke sini ganggu itu loh? Ya, saya namanya gaib yang bersifat iblis ataupun fasik. Selalu tidak suka dengan sifat-sifat yang ingin meluruskan sesuatu yang memang harus terjadi. Memberikan informasi-informasi yang sebenarnya, meluruskan sesuatu yang sudah saya belokkan. Itu saya tidak suka. Apalagi kamu ingin mengusik-musik tentang sesuatu pekerjaan saya di akhir zaman ini.
ini kata-kata kamu nggak suka dengan yang mau meluruskan. Mas saya meluruskan apa? Saya nggak apa-apa, cuma ngomong aja kan saya. Kami itu meluruskan akidah Islamiyah, ketatanan yang sebenar-benarnya, ibadah. Itulah yang saya tidak suka. Ini yang kamu bisa sembarangan, saya luruskan akidah yang luruskan. Lu, saya itu bisa apa? Cuma ngobrol gini aja. Kan itu banyak orang yang kata-katanya pandai, alim-alim yang bisa ngaji akidah kan itu yang harus kamu musuhi, yang kamu ganggu, bukan saya. Ya, kamu memang benar, kamu tidak bisa apa-apa. Nah, iya. Kamu hanya menyampaikan, tapi kan hidayah itu muncul dari apa yang kamu sampaikan. Loh, apakah nggak salah? Dia Allah yang beri loh. Ya tidak, itu tugas kamu. Tugas saya yang menghalangi, itu saja. Sama-sama dalam tugas masing-masing. Oh, jadi kalau Allah dapat hidayah, hak mutlaknya Allah gitu ya? Iya, saya tidak menyalahkan, tapi kan saya masih ada kesempatan untuk menggoda manusia Ya yang ini bisa yang digoda. menarik buat saya cuma ngobrol aja. Yang ada kan orang yang suka ahli-ahli kitab, baca-baca kitab kuning-kuning itu yang kamu ganggu harusnya dong. Wah, enggak perlu itu. Yang banyak jamaahnya. Hah? Itu yang mereka banggakan adalah kepintaran-kepintarannya. Tujuannya tidak. Tujuan mereka adalah untuk menumpuk-numpuk ilmu sebanyak mungkin, sebanyak mereka makin mengetahui sebanyak-banyaknya. Dari buku-buku itu mereka kumpulkan menjadi satu untuk bisa disampaikan dalil, memberikan wejangan-wejangan agar dia dianggap ulama ataupun kiai. Tapi tujuannya kadang mereka lupakan. Itu kamu tahu ya? Ya saya tahu lah, saya akan mengamati dari ribuan tahun lalu. Oh, saya cuma ngobrol gini, direkam, disiarkan, aku tadi dapat duit, itu aja saya kan. Ya, tapi kan efeknya sangat luas. Beda kalau kamu 1-2 orang, mungkin tidak akan berpengaruh ataupun saya ganggu. Oh, nah ini tadi kok bisa kamu mampir sini dari mana ceritanya? Saya mendapat laporan dari anak buah saya. Kamu akan mengulik-ulik ataupun membuka rahasia-rahasia yang ingin saya rahasia-rahasia saya yang terjadi di seluruh dunia ini. Ya otomatis saya tidak terima. Loh, kenapa nggak terima? Ya tidak terima. Dan manusia kan boleh tahu informasi kan? Ya tahu, tapi ya sewajarnya. Nah iya, itu kan masalahnya juga kayak di nyatain dunia ini kan di luar sana kan banyak peperangan antar negara itu. Ya. Itu kan disiarkan di media sosial udah banyak dan orang tahu kan? Ya disiarkan, tapi kan hakikatnya mereka tidak tahu. Hakikatnya nggak tahu terus kamu nyerang saya. Yang mereka tahu kan hanya kegonjang-ganjingan dunia ini. Perang ya perang, bunuh membunuh. Tujuan mereka ya kekacauan dunia ini. Tapi nilai dibalik hakikatnya mereka tidak tahu apa tujuan dari semua itu terjadi. Oh jadi gitu. Jadi Ya. karena gara itulah kamu tuh ganggu saya begitu. Ya. Aku terima kasih buat gangguannya. Berarti kan Anda perhatikan saya kan gitu, Mbak I. Ya otomatis itu. Nah iya. Nah sekarang begini, aku tidak ingin tanya pada sampean soal apa hakikat peperangan di sana itu. Ini ada yang lain yang mau bercerita kan? Nah, sekarang ada kamu temu saya. Ini ngomong-ngomong usia kamu 8.000 tahun sudah. Langsung dari api. Apa dulu kamu pernah tinggal di surga ya kira? Pernah. Oh, bersama dengan kisah Nabi Adam sama Cicil itu ya? Ya. Tapi tahu kamu ceritanya, tahu ya? Saya mengetahuinya. Nah sekarang aku tidak mau lah apa tugasmu di akhir zaman ini. Kamu kembali sana tugas kamu, ya kan? Kamu tugas kamu, aku sebagai manusia juga tak berusaha dengan tugas saya, sebagai tugas saya, ya. Ini sebelum kamu kembali bertugas, ambil semua anak buahmu di sini. Biar enak. Alat saya dibantu juga. Lancar mas, rekaman lancar ya. Sini kembali. Nah, atau orang-orang yang pernah kau bantu dan ganggu saya, ambil jatahmu sekarang. Otomatis jatah saya itu banyak di luaran sana. Jadi sini di sementara nggak ada. Ada wakil-wakil kecil saja. Ambil. Dan juga ngoceh di mesin-mesin itu ya. Ya termasuk itu. Dia ambil lah. Ada dari bagian pasukan saya itu sudah ada waktunya nanti. Oh ya, dalam lagi ya. Sudah. Ya terima kasih jatahmu bapak itu nanti terlupa nanti buat apa di sini. Ya terima kasih gangguannya ya. Ya. Kamu ambil kembalikan juga. Bisa nggak kamu ambil dari saya? Dan Ke sana aku mau terima kasih. Tugas malam. Wes ending. Iya. Hilang pusingnya. Iya, hilang, Pak. Tadi pusingnya. Iya. Waduh. Enak lenger-lenger. Iya. Dikiranya kalau bikin konten ya jangan kawat jangan belum doa.
ngefek loh itu. Jangan tahu dia kalau jadi diambil sampai nanti. Cukup aku belum. Alhamdulillah. Iya. Siap saya sampaikan ya. Siap, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin, saya ingin tahu ya Allah, hakikat peperangan-peperangan yang ada di luar utara sana ya Allah, antara manusia-manusia itu selain menguasai daripada dan saya mohon ya Allah, jika diizinkan datangkan web yang tahu dan mau bercerita. Jika tidak diizinkan ya Allah, tidak usah ada makhluk yang datang sini ya Allah. Saya mohon ya Allah, saya mohon makhluk gaib yang tahu hakikat peperangan di luar Nusantara sana yang diizinkan, saya mohon datang ke sini dan masuk ke tubuhnya Pak Sulio, dan ilmu yang Anda punya, penyusup, penipu, langsung dilempar saja yang masuk. Kebetulan Anda yang mohon hadir. Oh Allah, energi bentuk sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Sallallahu ala Muhammad. Bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Wallah. Alhamdulillah. Anda golongan apa? Saya golongan cahaya. Saya. Tahu bisa lihat gambar ini tangan saya? Bisa. Kacamatamu bakar, kalau kau bohong terbakar. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Wajah siapa ini? Wajah beliau kekasih Allah. Subhanallah, maaf saya kurang sopan. Waalaikumsalam. Selamat datang ke sini. Sebelum saya banyak dialog pada Anda, saya mohon yang ganggu dibersihkan tadi. Ditanya ke sini kan? Ya, Nah, tadi ini sisanya sudah dibersihkan dibawa dulu. semua. Saya Silakan. sedikit kecil saja dari Saya dibersihkan semua. Biar lancar. Alhamdulillah sudah. Terima kasih. Saya mau izin ngopi rokok ya Mas ya. Silakan. Silakan, terima kasih. Anda kan yang suburi ini. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Makin tambah sejuk saja suasana. Alhamdulillah. Gimana Mas? Tadi udah nguping dari kemarin ya? Ya, Oh, maaf kan gantian bikin konten. Makasih Mas satu. ya. Memang harus begitu, berjuang bersama-sama. Bersama-sama. Bergantian. Nah, ini Mas. Ini sekarang di luar Nusantara itu kan antara banyak manusia lah yang selama ini mereka menguasai teknologi perang yang tinggi, sekarang lagi berselisih lah, Ya, memperperangan lah. Nah, sebelum saya masuk ke sana, mohon maaf, Anda ini sebelum masuk ke tubuh ini ada di mana dan secara spesifik tugas Anda apa? Kalau boleh sebutkan, saya sebutkan. Kalau nggak boleh, jangan sebutkan. Silakan Mas, silakan Mas. baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ye. Saya akan mencoba menjawab. Saya berada di atas, memantau seluruh dunia ini, tidak ada yang kelewatan. Jadi semua kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, baik kecil maupun besar, saya mengetahuinya. Alhamdulillah. Baik dari bencana maupun kekacauan yang ada di dunia ini, saya mengetahuinya. Dari tempat-tempat yang paling tersembunyi maupun tempat-tempat yang terbuka, saya mengetahuinya. Memang sekarang ini banyak terjadi kekacauan antara bangsa dan antar manusia, dan juga bencana-bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak sekali, baik yang diketahui manusia maupun yang tidak diketahui manusia. Hanya sedikit saja yang diketahui manusia lewat media-media itu. Kadang ada di tempat itu malah ditutupi kejadian bencana ataupun kerusakan-kerusakan yang ada di dunia ini, banyak yang ditutupi oleh manusia karena akan membuka rahasia-rahasia mereka dari kebusukan mereka, kesalahan mereka akan terbuka semuanya. Yang diketahui manusia itu hanya sekecil saja dari dunia atau dari kerusakan dunia ini, baik di Nusantara maupun di belahan dunia lain. Karena sifat manusia yang sangat rakus itulah banyak kehancuran di mana-mana, perselisihan di mana-mana, karena ego mereka, karena
nafsu-nafsu mereka yang tidak dapat dibendung ataupun tidak ada batasnya, seolah-olah mereka itu hidup di dunia ini selama-lamanya, sehingga ada niatan untuk menguasai seluruh dunia. Dari itulah muncul kekacauan-kekacauan yang ditimbulkan oleh salah satu pihak dunia ini yang beranggapan merekalah pemegang kendali seluruh dunia. Maka tidak wajar jika ada suatu negara yang sangat miskin dan suatu negara yang terlihat kaya raya. Itu karena keegoisan mereka untuk mendikte negara-negara lain agar bisa dikuasai dengan aturan-aturan yang mereka buat, dengan tekanan-tekanan yang mereka buat. Jika tidak mengikuti aturan mereka, maka akan dihancurkan ataupun ditekan sampai sehancur-hancurnya. Itulah propaganda yang diberikan kepada seluruh dunia ini. Jika tidak taat aturan yang diberikan, maka akan dikucilkan dari dunia ini. Itu adalah salah satu kecil efek yang timbul di antara kekacauan yang ada di dunia ini. Kalaupun yang terjadi bencana-bencana ini adalah dari hasil maksiat-maksiat manusia yang sudah merajalela, karena mereka melupakan Tuhan mereka, melakukan kemaksiatan, dianggap biasa, dianggap wajar, sehingga mereka melupakan tentang ketuhanan. Mereka terlahir anggapannya adalah untuk bersenang-senang di dunia ini tanpa melupakan akhirnya, tanpa melupakan kematian yang sebetulnya mengintip atau siap mengambil mereka kapan saja. Ya, memang sudah saatnya saat ini terjadi bencana-bencana ataupun banyak penyakit-penyakit yang melanda manusia. Memang sudah saatnya. Dari manusia-manusia sudah kelewatan batas, ataupun mereka-mereka yang bersekutu dengan golongan gaib fasik, sudah saatnya mereka untuk diambil jatah-jatahnya. Maka tidak heran jika ada banyak macam-macam penyakit yang dialami oleh manusia, dari penyakit yang sifatnya luar maupun yang penyakit dalam. Bahkan sifat-sifat penyakit yang sifatnya mental itu juga banyak sekali terjangkit di dunia ini, di masyarakat seluruh dunia ini. Mereka terjangkit dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang selalu menghantui dirinya tentang kehidupan dunia ini yang tidak pasti. Ya, karena nafsu-nafsu mereka sudah terbungkus. Jika saya tidak kaya, maka saya tidak dihormati. Ataupun kalau saya tidak kaya, saya akan menjadi lemah dan tidak dihargai. Itu yang terlalu terbersit di otak manusia saat-saat ini, karena pengaruh hegemoni dunia yang selalu menuhankan kemewahan-kemewahan di atas dunia ini. Ya, kurang lebih begitu. Siap deh. Terima kasih Mas. Dari apa yang sampai dari awal ke akhir panjang lebar, saya mau mengungkap, kalau saya salah kan Mas ya. Ya. Nah, alhamdulillah panjang lebar, karena memang tugas Anda selama ini adalah menguasai dalam keadaan dunia seutuhnya. Hanya bumi saja atau dunia yang lain juga Mas? Tugas saya hanya bumi saja. Bumi saja, alhamdulillah. Aku kadang-kadang mohon maaf ini, saya ini nggak pantas kalau harus maaf ini dihadiri semacam Anda. Tapi apa boleh buat, kalau memang itu sudah kehendak Allah, saya juga berusaha mata hati. Mudah-mudahan apa yang Mas sampaikan itu suatu kebenaran. Ya. Karena ini mau tahu saya di dunia manusia Mas. Silahkan. Ya, mudah-mudahan dari ini banyak orang nonton paham kemana sih arah hidupnya manusia ini. Kalau dulu jelas golongan Anda mengatakan bahwa manusia ini aslinya bukan bentuk bumi kan begitu? Ya. Aslinya bentuk surga. Di bumi ini hanya sekedar perjalanan saja pulang ke surga, dan sudah ada manusia yang membimbing kan gitu. Sudah. Nah, itu pun juga kenyataannya tidak semudah itu untuk memberi kabar seorang. Tapi kita hanya menyampaikan saja kan gitu Mas. Nah, termasuk kembali ke masalah ini. Nanti aku hanya panjang lebar Mas sampaikan adanya bencana alam ini. Saya hanya ingin tahu sisi gaib daripada peperangan cara manusia. Nah, bencana alam nanti mungkin dari yang belakang lagi nanti insya Allah. Dia mengatakan peperangan untuk manusia, banyak bencana alam, bahkan serangan mental juga banyak. Tapi kali ini saya hanya ingin mau keterangan adanya peperangan itu Mas ya. Nah, yang lain nanti biar yang lain yang punya yang bertugas menyampaikan. Bisa kan Mas? Bisa. Siap ya. Dia lebih fokus. Begini Mas, dari apa yang Mas sampaikan tadi itu,
mengingat Anda tugasnya yang utama adalah mengawasi kejadian dunia ini, jelas tahu segalanya, mungkin biidznillah, insya Allah. Saya ingin tahu, alhamdulillah di Nusantara ini, walaupun keadaan seperti ini, secara saya pribadi juga mengatakan adem ayem aja lah, saya pribadi. Nggak tahu mereka yang kepentingan terusik kan gitu, Ya. sehingga mereka masa panas. Itu tidak saya bahas kali ini. Saya ingin bahas yang di luar negeri sana. Sekarang ini kan negara-negara yang menguasai tenaga senjata militer, banyak itu lagi panas-panasan. Ya. Nah, itu lebih spesifik soal apa perang antara manusia ini. Itu hakikatnya apa terjadi itu? Apa cukup seperti aja perangnya, ataukah berkembang kemana? Setelah perang itu nanti apa yang terjadi pada mereka? Silakan Mas, katakan Mas. Baik, memang keadaan itu sudah terjadi. Ya. Sekarang mulai ketegangan itu sudah mulai terjadi. Efek-efek dari kekacauan di antara mereka di luar sana adalah mereka itu ingin diakui siapa yang paling kuat, siapa yang paling maju teknologi militernya, yang paling mutakhir, senjata-senjata yang tidak terkalahkan. Mereka ingin unjuk gigi. Sayalah yang paling kuat, sayalah yang paling tidak dikalahkan. Dengan semua teknologi-teknologi yang saya kembangkan, tidak ada bisa yang melawan saya. Ketika ada salah satu dari pihak lain itu mempunyai senjata-senjata yang mutakhir juga, tentunya yang sebelumnya ini negara yang sudah menguasai teknologi lebih dulu itu mereka tidak terima. Saya tidak ingin diungguli dalam hal ini. Sayalah yang paling terkuat. Maka timbullah gejolak-gejolak itu. Di samping itu, mereka adalah peperangan secara ekonomi. Negara yang merasa dikuasa ini tidak ingin disalib, tidak ingin diungguli, bahwa mereka khawatir akan tertinggal secara ekonomi, tidak terima dengan berbagai macam cara mereka untuk melemahkan. Salah satunya mereka dengan memberikan tekanan ataupun pembatasan ekonomi yang tidak bisa dilakukan oleh negara lain agar bisa menyaingi negara yang merasa paling kuasa ini. Dari situlah muncul ketegangan yang semula bersifat ekonomi menjadi bersifat adu senjata. Semua terjadi semacam itu mulanya, baik yang di utara sana maupun yang di barat sana. Ceritanya tidak jauh beda, karena mereka ingin menjadi superpower di dunia ini, saling berebut pengakuan. Negara sayalah yang paling kuat, adidaya dan superpower, menguasai teknologi militer maupun teknologi di bidang elektronik. Ya karena kekacauan, karena keegoisan itulah muncul peperangan, kekacauan. Selain itu juga ada hal lain yang menyebabkan terjadinya kekacauan di dunia ini. Memang sudah saatnya para iblis-iblis yang membantu teknologi selama ini, mereka juga ingin mengambil upah apa yang sudah mereka bantukan. Dari kelancaran ekonomi, dari kekuatan senjata-senjata yang mereka bisa, ataupun teknologi dari kendaraan, ataupun teknologi yang bersifatnya jejaring media. Iblis-iblis ini juga sudah saatnya untuk mengambil apa yang mereka bantukan. Karena iblis juga merasa bahwa apa yang sudah saya berikan harus ada imbal baliknya. Disitulah muncul kekacauan-kekacauan yang memang sengaja dibisikkan kepada budak-budaknya ataupun kaulanya, itu untuk saling bersetegang agar iblis juga bisa panen dari ruh sukma mereka, dari peperangan, adu senjata, ataupun melemahkan secara ekonomi yang efeknya adalah banyak kelaparan nantinya. Itu juga merupakan rencana-rencana iblis untuk bisa mengambil upah yang sebanyak-banyaknya, dan nantinya itu tidak bisa dibendung lagi akan terjadi. Karena selama ini kekuatan ekonomi ataupun kekuatan teknologi, iblislah yang paling berperan di dunia ini. Oh gitu Mas. Ya. Dari apa yang Mas sampaikan tadi, sambil aku tak ngomong, tolong bersihkan dulu Mas ini, jadi aku Mas itu. Tidak, ini kawan saya. Enggak, ini dia tutupnya Mas ini, yang ganggu kelancaran bicara tadi loh. Ya agak berbelit ini tadi. Ya kan, ya itu. Bukan dia sendiri kan? Ya. Saya dikeluarkan. Kan gak kasihan nanti. Ya.
Dari apa yang Mas sampaikan tadi, jadi pada intinya gejolak-gejolak maunya peperangan di negara luar sana itu pertama kali mereka mau adu kekuatan, adu saya yang paling kuat getarannya. Ya. Itu memang nampak sekali. Kemudian yang kedua karena faktor ekonomi, Ya. ingin merasa paling sejahtera lah katakan, merebut ekonomi negara lain gitu ya. Ya. Nah, ini yang berikutnya yang aku tertarik. Kok saatnya iblis mengambil upah kepada mereka dengan apa selama ini mereka bantu, kan gitu. Tadi Mas mengatakan ternyata selama ini teknologi yang mereka kuasai, entah itu senjata militer, entah itu ekonomi mereka, entah apapun yang mereka bagian teknologi itu yang bantu iblis. Coba ceritakan bagaimana kisah kok para iblis bisa bantu mereka itu dalam hal itu, silakan. Ya, karena iblis itu melihat celah-celah dari manusia yang ingin ingin mendapatkan atau menuruti nafsu-nafsunya. Salah satunya adalah dari golongan yang ingin menguasai dunia. Menguasai dunia itu tidak bisa dengan cara yang tradisional. Mereka mengembangkan teknologi itu dengan penemuan-penemuan yang belum ada di dunia ini. Mereka kembangkan. Mereka membuat kekuatan-kekuatan yang sifatnya itu adalah bisa mengendalikan manusia. Intinya itu mengancam dan membahayakan manusia dari segi militer. Jika tidak tunduk, saya hancurkan. Bisa saya rudal atau nuklir. Itulah semacam salah satu teknologi yang sifatnya ingin menguasai dunia dengan cara menakut-nakuti negara lain. Jika tidak tunduk, maka akan saya hancurkan, maka akan saya perangi. Secara tidak langsung negara lain juga akan tunduk, takut, khawatir jika masyarakatnya akan kacau balau, banyak pembunuhan di mana-mana. Tentunya negara-negara ini juga waspada, dengan sukarela ataupun dengan terpaksa mereka mengikuti aturan itu. Jika tidak tunduk, saya akan hancur, saya akan dipecah belah, tidak hanya akan menjadi negara kecil-kecil malah. Seperti itulah para iblis melihat celah. Oh baik, saya akan berikan kamu suatu cara, yaitu dengan teknologi kemiliteran, pesawat, rudal-rudal ataupun semacamnya, senjata-senjata yang sifatnya menghancurkan itu. Mereka bantu. Dengan mudah mereka bisa menemukan rudal, roket ataupun pesawat ataupun senjata-senjata lain yang sifatnya itu menghancurkan. Tidak manfaat teknologi semacam itu. Isinya hanya menghancurkan saja. Dan dibungkus tentang kepintaran mereka, seolah-olah mereka itu sudah pintar, bisa menemukan alat-alat semacam itu. Dari teknologi pesawat yang sangat besar, kapal-kapal yang sangat besar. Tujuannya itu untuk menguasai seluruh dunia ini. Serakah lah gitu ya. Disitulah iblis membisiki, menuntun teknologi bisik di gambaran-gambaran mereka itu nampak, sangat nampak sekali olahan dari semua pengembangan teknologi yang bersifat api. Semua teknologi yang bergerak di dunia ini sifatnya bersumber dari api. Bisa dibayangkan mana yang selain api? Semuanya pakai api memang Iya, ya. itulah teknologi iblis. Maka senjata yang kecil pistol aja pakai api, ledakan dor baru. Itu ciri khasnya. Sebetulnya kan ada senjata yang tidak menggunakan api. Banyak sekali nantinya akan diketemukan banyak sekali yang tidak mengandung unsur api. Jika ada teknologi yang menggunakan unsur api, itulah teknologi iblis. Ini yang menarik saya. Anda mengatakan sedikit kalau dikatakan ada senjata yang tidak ada unsur api. Apa itu bukan sama Atlantis? Ada itu? Banyak sekali zaman dahulu. Teknologi tidak menggunakan api. Ada ya? Ya. Orang Lemurian, Ya. orang Atlantis itu tanpa api dulu itu. Tanpa api bisa pergi kemana-mana. Oh ya, aku mendengar bahwa teknologi yang diberikan kepada orang-orang sekarang menguasai dunia itu dari Atlantis cuma curi iblis, itu betul ya? Ya, Itu benar. benar. Jadi apa yang diberikan oleh iblis membisiki ilmuwan yang meneliti di luar sana itu dicuri dari teknologi Atlantis, dibisikan sama para ilmuwan itu. Ya, Tapi seolah mereka itu hasil mereka percobaan uji coba loh. seolah-olah memang begitu. Cara akal. Ya,
teknologi yang dicuri dari Atlantis itu dimodifikasi Oh. agar bisa sejalan dengan apa yang mereka inginkan, sejalan dengan yang iblis inginkan. Semuanya ditata ulang menggunakan unsur api. Agar apa? Hegemoni dunia ini terpusat pada satu titik. Semua dihasilkan dengan sumber minyak yang mengandung api. Memang diatur semacam itu, nanti biar dunia ketergantungan pada sumber itu. Astagfirullahaladzim. Oh gitu. Iya. Ini sangat rumit dipahami loh, Mas. Tidak ketemu akal oleh manusia. Ini kalau tidak bicara dengan hati ya terbuka, lapang dada, bersih, gak bisa pahami loh. Karena taunya orang kan negara luar itu orang canggih-canggih. Iya. Banyak ilmuwan menemukan ini, menemukan itu. Bahkan orang Nusantara sendiri menghina negaranya. Ya begini-gini aja katanya. Ya. Mereka iri dengan negara luar sana. Seperti itu loh. Karena itu banyak unsur dari iblis kalau begitu. Iya. Oh, terus gini, tadi ada yang mengatakan saat ini mereka selama ini bantu mereka saat ngambil opah. Ngambil opah itu kan mesti ada suatu kerusakan di situ. Pasti. Yang maunya dibantu sehingga mereka gagah, kalau diambil opahnya. Kalau pengalaman di saya, kalau ngebati orang sakit, itu kadang kodam-kodam telurnya minta opah. Ya. Jika sakit, itu dibersihkan, alhamdulillah sehat. Kira-kira apa yang terjadi dengan negara-negara itu yang selama ini dibantu oleh iblis kok diambil opahnya? Silakan. Ya karena selama ini hampir 1 abad mereka dibantu dengan kemewahan, dengan kemanjaan teknologi, dengan kemudahan-kemudahan yang mereka terima, mereka rasakan, ekonomi yang kuat, yang stabil, hampir tidak merasakan adanya kemiskinan, semuanya masyarakatnya tercukupi dari sandang pangan maupun kecukupan rumah, semuanya tercukupi, tidak ada yang kekurangan satu apapun. Dari kemanjaan-kemanjaan itu yang sudah mereka rasakan selama ini, tentunya iblis juga ada saatnya untuk mengambil upah yang telah dibantukan selama ini. Tidak ada yang sia-sia diberikan. Semuanya harus ada imbal baliknya. Jika iblis sudah mendapatkan izin dan pintu itu sudah terbuka luas, saatnya para iblis yang selama ini membantu, mereka juga dengan mudahnya mengambil apa yang mereka inginkan. Para rusukmanya, kehancuran ekonomi, teknologi yang tidak berguna lagi, semuanya akan diambil dengan mudah sekali. Akan menjadi terpuruk bangsa itu, akan menjadi kekurangan dan sangat miskin sekali, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena itu sudah ketentuan yang harus terjadi. Dan itu tidak bisa diatasi lagi dengan cara apapun, tidak bisa. Jika sunatullah sudah saatnya dijalankan, maka akan terjadi. Jadi itu dampak nyatanya Ya. akan terpuruk mereka itu semua. Ya. Jadi ini nggak menyangkut negara mana loh, Mas. Ya. Cuma golongan manusia semua lah. Ini hanya sekedar membuka wawasan. Wawasan bahwa yang dibantukan, dibantu oleh iblis saatnya terpuruk begitu. Ya. Nah, memang selama ini kan mereka mengasih dunia kan dengan cara itu, propaganda yang seolah mereka hebat, pahlawan, tapi ya dengan mengancam senjata kan gitu. Ya. Nah, karena mereka ternyata dibantu oleh iblis. Nah sekarang ribut sendiri, cocok sendiri, itu hakikatnya iblis ngambil opah. Ya, saatnya iblis itu pengadu domba. Adu domba, Ya. nah, kan otomatis seperti itu kan sama iblisnya kan begitu. Ya. Akhirnya mereka akan terpuruk kalau begitu, justru malah ya. Jadi nggak ada yang menang nanti mereka itu, Tidak ada yang menang. sama-sama ambruk semua. Ya. Toh ini sama-sama ambruk semua ya, Ya, sama-sama. terpuruk semua ya. Semuanya. Apakah ini toh gini Mas? Tapi pada kenyataannya dunia manusia ini harus berkembang sampai kiamat nanti. Kalau mereka terpuruk, selama ini mereka menguasai dunia dengan teknologinya, dengan ekonominya, kan sampai menakuti negara lain kan gitu. Nah, padahal kehidupan harus berlanjut sampai kiamat datang kan gitu. Ya. Kira-kira dari sisi lain itu, adakah sekelompok manusia yang sekiranya bisa terselamatkan dari keterpurukan macam itu, Mas? Silakan, Mas. Ada. Dari dunia ini yang nantinya akan morat-marit hancur, kerusakan di mana-mana, kehancuran di mana-mana, bahkan dunia ini sudah tidak bisa ditata lagi dengan sistem politiknya, sistem perdagangannya maupun sistem teknologinya. Semuanya sudah hancur, tidak bisa ditata lagi. Akan muncul orang-orang yang nanti membangun di seluruh dunia ini, menata ulang, meriset kembali tatanan-tatanan baru yang semula berinduk kepada sistem Dajjal akan berubah kepada sistem yang
murni sistem ilahi, Allah. murni sistem kemanusiaan, sistem saling menolong, sistem kebersamaan. Itu nantinya akan terjadi, dibangun, ditata ulang sistem cara beribadah yang benar, kembali pada Allah yang benar, sistem perdagangan yang secara syariat, tidak merugikan yang lain. Itu nanti akan terjadi dengan perdagangan yang secara syariat, secara yang benar, tidak ada efek-efek riba di dalamnya. Nanti akan terjadi semacam itu. Ada sosok-sosok yang akan muncul nanti, tugas-tugas Allah yang ditugaskan dan disebarkan di seluruh dunia untuk membawa Islam rahmatan lil alamin, membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat nantinya. Oh gitu. Jadi tetap aja ada ya manusia-manusia yang dipilih Allah untuk membangun lagi begitu. Ada. Selamatkan dari tumpuan itu untuk bangun lagi, karena harus berlanjut kan sampai kiamat datang kan gitu. Ya. Manusia. Itu ada manusianya ya. Ada. Terus ini Mas, ini aku tadi berbicara soal di luar Nusantara. Mereka adu dengan senjata kuat. Tapi insya Allah saya pernah mendengar untuk adu senjata dengan Nusantara mungkin nggak mungkin lah. Ya, karena sudah pernah mendengar bahwa di Nusantara ini ada wali-wali Allah dan leluhur bertugas kan begitu. Ya, ini secara nyata memoncongkan laras senjatanya ke Nusantara, mereka nggak berani lah. Betul itu Mas kira? Akan berpikir dua kali. Nah, ini kenapa bisa begitu? Bisakah ceritakan? Karena mereka sebetulnya sudah mengetahui poros dunia itu di mana. Tapi mereka menutup-nutupi, membutakan seluruh dunia ini bahwa sejarah yang sebenarnya awal mula manusia itu ada di Nusantara ini. Oke, cukup sampai situ dulu Mas. Jadi gara-gara itu mereka sudah mengetahui dari bisikan itu juga tahu kan? Sudah tahu kan? Sehingga mereka nggak mungkin berani untuk mengarahkan moncong senjatanya ke Nusantara ini. Ya. Lalu bagaimana cara biar gimana pun Iblis nggak terima loh itu. Lalu bagaimana mereka untuk merusak Nusantara ini? Dengan senjata mereka nggak berani. Sudahkah bentuk nyata sekarang ini mereka juga manusia? Sudah. Bentuknya apa? Dengan cara menyusupi lewat media-media, mereka mengadu domba antara suku. Oh. Sudah banyak narasi-narasi yang disusupkan ke Nusantara ini lewat berita-berita yang itu merupakan ditugaskan oleh negara sana untuk menjadi media di Nusantara ini. Tujuannya adalah untuk memecah belah agar Nusantara ini menjadi negara yang kecil-kecil. Jadi mereka menyerangnya bukan senjata tapi lewat alat-alat seperti ini. Ya. Sosial ini. Ya. Dan buat narasi-narasi berita yang nggak benar itu. Ya. Oh, alah. Makanya kadang-kadang di sana kebolak-balik. Manusia Nusantara ini di luarnya sepertinya merah putih. Tapi tingkah lakunya jauh dari merah putih. Ya. Apa itu bentuknya di antara nyatanya? Ya, banyak penyusup-penyusup yang dikirimkan ke Nusantara ini. Mereka menggunakan sistem telekomunikasi yang ada di Nusantara ini, seolah-olah mereka itu orang dalam sini, seolah-olah mereka itu masyarakat dari Nusantara ini. Padahal mereka itu petugas-petugas dari luar yang intinya untuk mengganggu suasana ketentraman Nusantara ini yang semula adalah rukun, aman, tentram, tidak ada gejolak di antara satu yang lain. Mereka susupi dan mereka sengaja untuk membuat salah satu tempat untuk dibuat agar kacau, agar menjadi kekacauan, agar tidak kondusif politik di Nusantara ini, semacam itu. Oh, siap. Oke, saya ulangi. Kalau di luar sana mereka mungkin adu senjata, langsung frontal kelihatan, tidak menembak, ngebom kan gitu. Tapi di Nusantara mereka tahu tidak akan berani, cuma mereka menyerang Nusantara dengan sistem tadi itu, adu domba, fitnah lewat berita-berita yang nggak benar gitu. Dan itu anehnya, justru ada orang saya sendiri yang berbuat begitu. Itu nyata itu Mas. Nyata sekali. Memang ini berita-berita ini kan sekarang banyak heboh. Pasarnya pena gitu kan. Ya gitu Mas ya. Tadi ada yang mengatakan mereka nggak berani menyerang secara senjata, tapi nyerangnya lewat berita-berita itu mencah belah. Kira berhasil nggak mereka untuk ganggu Nusantara ini? Tidak. Selama masih tertanam
jiwa rasa nasionalis di bangsa Nusantara ini akan sangat sulit, susah. Iya. Dan itu juga sudah ketentuan dari Sang Maha Kuasa Allahu Akbar. bahwa Nusantara itu negara yang terjaga. Walaupun ada konflik-konflik di sebagian wilayah Nusantara, itu juga tidak akan membuat efek yang sangat besar. Siap, nggih. Terima kasih Mas. Dah jangan tahu dalam diulas, nanti soal lain kali lagi tak buat cerita. Ini kan hanya membahas soal hakikat peperangan di luar sana kan Ya. gitu. Terima kasih. Nanti kalau Mas Suma bercerita yang lain ngantri nih kelihatannya kan. Ya. Aku saya ingin ngobrol loh gitu. Betul Mas? Ya. Terima kasih Mas. Dari apa yang sampai mau dari depan tadi sampai terakhir, saya mencoba mengulang. Tahu salah salahkan Mas saya ya. Ya. Jadi pada intinya maunya ada peperangan di luar sana negara itu mereka saatnya mereka selama dibantu oleh iblis ngambil upah. Dampak nyatanya nanti terpuruk semua di sana kan gitu ya. Terpuruk ekonomi segala macam lah. Jika kehidupan curat marit mau diambil upah sama iblis kan. Ya. Nah kemudian mereka nggak berani menyerang Indonesia karena situasi Nusantara negara terjaga, betul? Ya. Tapi mereka menyerang Nusantara dengan membuat berita-berita palsu, ada domba hoak gitu. Ya. Nah, tapi aku nggak pernah berhasil kan begitu. Kira-kira apa yang bisa Mas sampaikan? Terus ini juga lupa ada sebagian manusia yang terselamat dari semua itu dan justru mereka yang akan membangun kembali begitu ya? Ya, ada. Nah, ada. Terima kasih Mas. Dari apa yang Mas ceritakan tadi ini mau taksir dunia manusia. Silahkan. Karena Mas ini juga seperti itu, adakah yang bisa Mas sampaikan pada manusia? Ada untuk manusia saat ini yang mengalami kejadian ataupun kegonjang-ganjingan di dunia ini, tetap tenang saja. Selalu perbaiki diri masing-masing. Tidak usah ikut memikirkan kejadian yang ada di luar sana. Karena mereka di sana itu memang sudah saatnya mereka untuk terjadi kekacauan di sana. Untuk pribadi masing-masing, selalu perbaiki diri kalian masing-masing, beribadah yang benar. Tidak usah memikirkan dunia yang luas ini. Sudah ada tugasnya masing-masing dan sudah ada yang memikirkan dunia ini. Tidak usah terbebani dengan berita-berita yang tidak benar. Selalu ibadah tepat waktu, lebih rajin diperbaiki pikirannya maupun ketaatannya kepada Sang Maha Pencipta. Itu saja. Tidak usah tergiring oleh narasi-narasi yang tidak benar. Selalu belajar dengan keteguhan hati, belajar dengan keistiqomahan, belajar untuk tawakal. Itu saja. Karena di dunia ini sifatnya adalah untuk kembali kepada Sang Maha Pencipta, tidak untuk memikirkan dunia yang luas ini. Tidak usah. Jika kamu taat dan ridho dan tawakal, Allah akan mencukupi semua kebutuhanmu, baik materi maupun non materi. Tidak usah terbebani dengan nantinya bagaimana nasib saya tahun depan ataupun nanti. Tidak usah dipikirkan. Intinya perintah Allah itu ibadah, ya ibadah saja. Nanti tahun depan ataupun nantinya itu Allah yang mencukupi. Itu saja. Oke. Sudah Mas? Sudah. Ya. Terima kasih Mas atas pesan Anda pada kami umat manusia. Mudah-mudahan insya Allah kami belajar seperti apa yang Mas sampaikan tadi. Tapi ya gangguan dari iblis luar biasa. Itu namanya perjuangan Mas ya. Yang namanya ibadah juga ada ujian. Siap, terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami di sini Mas. Anda sudi hadir ke sini. Kalau kurang sopan, mohon maaf kami Mas ya. Ya. Silakan kembali bertugas. Mudah-mudahan ini saya mohon izin tas dunia manusia. Silakan. Ada hidayah yang bisa diambil hikmah dari oleh manusia. Terima kasih Mas, silakan Mas bertugas. Salam. Salam. Saya undur diri. Siap. Kembali tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sejuk Pak. Ya. Kasih hilang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, demikian obrolan kami dari Mahfud Goib yang masuk ke Pak Suryono yang bercerita tentang hakikat sekarang di luar utara ini banyak
manusia berselisih antar bangsa, antar negara, mereka adu kekuatan, adu senjata, itu fakta ya sekarang ini. Bahkan negara yang sekarang ini merasa paling demokratis, menjadi polis dunia, menjadi penjaga keamanan juga sekarang malah menjadi negara lain. Itu kan dari simak hakikatnya sudah disampaikan oleh Mas tadi itu. Di sini banyak hikmah yang insya Allah bisa kita ambil dari manusia. Yang kita tadi itu sudah dipesankan oleh Baik tadi bagi kita manusia. Pemirsa, kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang benar-benar menolaknya. Walaupun anda yang paranormal yang tidak terawang itu menolaknya, silakan ngarang-ngarang, tetap yang terjadi ketentuan Allah. Termasuk kota saya kali ini, apabila itu benar itu mutlak dari datangnya para hakim nanti Allah, di sini kurang karena itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita manusia dan yang tinggal Nusantara. Terus semangat, jangan neko-neko, perbaiki diri kita masing-masing dengan cara ibadah yang benar. Salah kata, salah ucap, salah setengah kami. Terima kasih, bermanfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.